Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku Putri Pratami. Di video kali ini aku akan kasih tahu info penting ke teman-teman terkait masalah keloid. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Selama ini aku sering banget lihat sharing teman-teman di kolom komentar mengenai pengobatan keloid, mengenai luka-luka keloid, dan pengalaman kalian yang punya keloid. Tapi kan aku selama ini nggak pernah melihat sebenarnya luka yang kalian bahas di komentar itu keloid atau bukan sih. Karena teman-teman tuh harus tahu nggak semua luka yang menonjol itu adalah keloid guys, nggak semuanya itu keloid. Jadi pengobatannya tuh nggak bisa disamaratakan semuanya harus pakai bawang putih. Tapi alhamdulillahnya lumayan banyak banget yang nge-DM aku dan mereka tuh sharing tentang treatment yang sedang mereka lakukan. Terus juga mereka mengirimkan foto before, after, bahkan foto-foto saat treatment itu sedang berjalan gitu, saat proses teman-teman menggunakan bawang putih di keloid. Jadi aku tahu, oh iya itu tuh beneran keloid. Sampai aku menemukan salah satu DM yang akhirnya aku bales DM-nya. Sorry banget nih guys kalau misalnya banyak DM-DM yang ketimbun atau nggak aku baca, karena kan DM-DM kalian itu masuknya ke request message kan. Itu biasanya kalau di Instagram aku dia nggak ada notifnya sama sekali, nggak semuanya masuk ke notif aku, jadi aku nggak bisa bacain satu-satu. Aku sering banget bikin story di Instagram, aku bilang kalau kalian mau aku respon dengan cepat, kalian bisa langsung komen aja di postingan terakhir aku, misalnya kak cek DM, kak aku udah DM ya, kayak gitu. Jadi kan aku lebih gampang tuh, aku tinggal masuk ke profil kalian dan aku langsung ke menu pesan kayak gitu. Jadi aku nggak harus cari pesan kalian satu-satu gitu loh guys. Aku tahu semua pesannya tuh kayak urgent karena kalian lagi mengaplikasikan bawang putih dan mungkin kulit kalian lagi melepuh, kulit kalian lagi gatal, dan kalian tuh pasti lagi bingung banget. Tapi kan aku nggak bisa bacain itu satu-satu ya guys. Jadi saran aku, kalian kalau misalkan udah DM, kalian komen juga ya di postingan terakhir aku atau postingan yang mana aja deh. Balik lagi ke DM, ini sebenarnya telat banget sih ya aku baca DM-nya kakak ini. Awalnya kakak ini tuh nanya kenapa ya keloid dia tuh pas dipakein bawang putih, padahal pinggir-pinggirnya tuh dia udah kasih lidah buaya tapi kok tetap memerah ya. Dan dia juga mengirimkan foto, cuman fotonya itu lukanya kayak apa tuh aku nggak kelihatan karena itu udah tertutup bawang putih dan pinggirnya merah, cuman kayak gitu doang. Jadi aku nggak tahu tuh lukanya apa. Nah itu udah selang beberapa minggu sih kayaknya, terus aku baru bales tadi. Dan ternyata kakak itu tuh udah melakukan operasi pengangkatan guys. Jadi waktu dia pakai bawang putih itu kan dia melepuh gitu kan, ada airnya. Karena aku bilang gini, emang sih kalau misalkan pakai bawang putih itu pasti melepuh, bukan melepuh sih, kayak menggembung, terus lama-lama tuh ada airnya. Tapi airnya nggak sebanyak yang kakak ini bilang juga, karena kakak ini bilang airnya itu keluar seharian. Nah, kalau keloid dipakein bawang putih tuh airnya cuman kayak air rembes-rembes kayak gitu doang loh guys, nggak sampai seharian, dia tuh bakal kering juga. Nah akhirnya kakak ini dia pergi ke puskesmas. Jadi setelah kakak ini pergi ke puskesmas dan cek sebenarnya ini luka tuh keloid atau bukan, sebenarnya ini lukanya kenapa, takutnya infeksi kan. Aku tahu pasti kakak ini mikirnya takutnya lukanya infeksi, kok airnya nggak berhenti-berhenti. Nah setelah dicek itu ternyata lipom, bukan keloid guys. Dan akhirnya kakak ini melakukan tindakan pengangkatan lipom. Jadi lipom itu mungkin sekilas seperti keloid ya kalau dia menonjolnya masih kecil, karena lipom ini dia bisa membesar sampai 10 cm, tapi kalau misalkan baru awal keluar itu cuman 1 cm gitu kecil. Jadi lipom itu bawahnya adalah lemak-lemak. Si lipom ini dia bisa tumbuh di mana aja guys, apalagi di tempat-tempat yang lemaknya tuh banyak. Nah kenapa sih kakak ini awalnya mikir bahwa ini keloid? Jadi di tempat lipom itu tumbuh sebelumnya itu ada luka bekas tetesan plastik yang terbakar guys. Kalian tahu kan kalau plastik terbakar itu dia kayak meleleh. Nah itu tuh dia kena tetesan itu, terus menonjol lah, disangkanya keloid, ternyata itu bukan keloid guys. Buat teman-teman yang belum tahu lipom atau lipoma ini, jadi aku mau deskripsiin atau menjelaskan secara singkat ya guys. Lipoma ini adalah gumpalan lemak atau tumor yang aman, relatif aman, dan dia tuh termasuk tidak berbahaya, bersifat jinak,
dan tidak bersifat kanker. Jadi sebenarnya lip balm ini aman guys. Cuman kan aku udah bilang ya, lip balm itu pertama keluar biasanya kecil, sekitar 1 sentian. Nah, tapi lama-kelamaan dia tuh bisa membesar sampai besarnya mencapai 10 cm. Nah, kalau udah besar seperti itu, biasanya kita tuh akan merasakan nyeri. Nyerinya tuh bukan karena lip balmnya itu guys, tapi karena si lip balm yang membesar itu dia menekan syaraf-syaraf yang ada di bawahnya. Makanya kenapa kita bisa ngerasain nyerinya itu. Sebenarnya nyerinya bukan si lip balmnya yang nyeri, tapi syaraf-syaraf yang di bawahnya yang tertekan, itulah yang nyeri guys. Untuk penyebabnya, lip balm ini belum diketahui pastinya tuh penyebabnya apa guys. Tapi lip balm ini muncul cenderung karena adanya bawaan genetik. Info dari si kakak ini, sebelum dia lihat video-video aku, dia tuh ngerasa si lip balm ini keloid. Jadi dia melakukan treatment itu, tapi ketika pecah kok kayak ada mata bisulnya gitu loh. Tapi kan kalau keloid nggak ada ya mata bisulnya, jadi kalau misalkan pecah ya udah kayak kulit lagi luka aja, nggak ada kayak mata bisulnya gitu. Nah, makanya akhirnya si kakak ini memutuskan untuk ke puskesmas tadi, dan ternyata itu bukan keloid, malah itu lip balm. Nah, di sini aku mau kasih tahu 5 tanda lipoma yang bisa kalian deteksi sejak dini. Yang pertama adalah munculnya benjolan, diawali dengan benjolan yang kecil seperti yang tadi udah aku bahas. Dia tuh dari yang 1 cm bisa sampai 10 cm, dan biasanya dia tumbuh di bagian-bagian yang lemaknya banyak, kayak di ketiak, di leher, atau di bagian-bagian yang memiliki sel lemak banyak atau berlebih gitu guys. Nah, yang kedua, dia tuh berada di bawah kulit. Jadi si benjolan itu kalau kita sentuh nih pakai jari tuh bisa bergerak-gerak gitu loh, nggak diem di tempat. Next, yang ketiga, warnanya itu hampir sama dengan warna kulit di sekitarnya. Karena ini kan dia benjolannya di dalam, jadi dia itu cuman bikin kulit itu makin melembung, nggak bikin kulit itu berubah warna. Kalau di keloid kan dia berubah warna kan guys. Tapi kalau dilihat sekilas emang sih warnanya jadi kayak lebih gelap atau lebih terang ketika ada benjolan. Sebenarnya itu kayak ilusi mata kita aja sih. Karena si kakak ini juga dia ngerasa pas benjolan itu ada, warnanya tuh beda dari warna kulit di sekitarnya. Dan setelah aku scroll di Google, ternyata kalau misalkan benjolan itu makin besar, warnanya tuh kayak berbeda sama kulit di sekitarnya. Sebenarnya itu kayak ilusi cahaya kayak gitu loh, jadi kelihatan lebih gelap atau lebih terang. Next, yang keempat, dia tuh tumbuhnya agak lambat, nggak cepet banget gitu. Jadi tumbuhnya nggak yang pas tumbuh kecil terus langsung besar, enggak, dia tumbuhnya lama banget, lambat. Dan yang kelima, benjolannya itu dia tidak sakit sama sekali. Justru yang sakit ketika benjolannya udah besar, dan benjolannya juga tetap nggak sakit. Justru bagian-bagian yang ada di sekitarnya itu yang ngerasain sakit karena syaraf-syarafnya tertekan dengan lipoma yang semakin besar itu guys. Nah, semoga video aku ini bermanfaat ya. Jadi kalian juga harus memastikan bahwa luka kalian itu memang benar keloid sebelum kalian melakukan treatment bawang putih. Contoh di kasus ini, dia itu lipoma, dan lipoma itu cara penanganannya nggak sama kayak keloid, nggak bisa pakai bawang putih gitu. Jadi kalian harus juga konsultasi sama dokter. Nah, mungkin segitu aja video dari aku kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video-videoku yang selanjutnya ya. Bye. Assalamualaikum.